Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kitab Salam Munajah, yaitu ada di halaman 18 sekarang. Nah, di sini Al-Hadi Asyar. Rukun salat yang ke-11. Al-Hadi Asyar ari anu ka-11 eta al-julusu calik bayina sajdataini antara dua sujud. Bi ayyan tasiba secara yen ajeg saha musalli jalisan halna bari calik. Yang ke-11, rukun daripada sholat itu adalah duduk antara dua sujud. Nah, posisi duduknya dia itu sambil menegakkan badannya sesuai ketika posisi duduk. Jadi gak boleh terlalu condong ke depan, tapi ya harus tegak. Lalu yang nunduk apa? Yang nunduk cukup kepalanya saja untuk menunjukkan ketawaduan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena ada salah satu hadis Rasul yang mengatakan, beliau bersabda biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la tajzi salatul rajuli hatta yuqima dhahrahu minar ruku' was sujud. Jadi tidaklah cukup salatnya seseorang sampai dia menegakkan punggungnya dari ruku dan sujud. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Nah, ketika ada seseorang tidak mampu untuk melaksanakan duduk, namun ada dua cara yang bisa dilakukan, yaitu dengan cara dia berdiri ataupun berbaring, maka yang didahulukan adalah melakukan sholat dengan cara berdiri. Nah, satu hal lagi yang harus kita perhatikan, bahwasanya di sini dijelaskan tidak boleh memanjangkan bacaan ataupun memanjangkan lamanya kita duduk atau melamakan duduk, dan juga tidak boleh melamakan berdiri ketika posisi i'tidal sekiranya lamanya kita duduk itu seperti selama kita membaca surah Al-Fatihah dan ketika tasyahud, dan ketika i'tidal lamanya itu sekira lamanya kita membaca surah Al-Fatihah. Maka kalau dia ataupun seorang musolli itu tahu bahwasannya tidak diperbolehkannya untuk duduk terlalu lama ataupun berdiri terlalu lama ketika i'tidal dan juga sujud, dengan cara disengaja lamanya itu, maka sholatnya itu bisa batal, terkecuali kalau memang dia tidak tahu sehingga melebihi bacaan zikir yang disunnahkan dalam
membaca ketika i'tidal dan juga julus. Yang selanjutnya, atsani asyara, ari anu ka-12 na eta tumaknina fihi dina julus, kama seperti perkara zakarna anu tos nutur kami atana pinyebatkeun kami fir ruku'i dina ruku'. Yang ke-12, rukun daripada sholat itu adalah tumakninah ketika duduk antara dua sujud, sama seperti tata cara ruku di dalam tata cara tumakninah di dalam ruku'. Kenapa? Karena ada salah satu hadis juga yang mengatakan liqouli sallallahu alaihi wasallam li sayyidina Khalad tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisan. Itu mungkin salah satu hadis yang dipakai oleh pengarang kitab ini untuk dalil tentang adanya tumakninah di dalam julus antara dua sujud. Ats-tsalitsu asyara, ari anu ka-13na Ats-tsalitsa asyara, ari anu ka-13na eta as-sujudu sujud. Eta as-sujudu tsani, sujud anu kadua. Mithla sujudil awali, saperti sujud anu pertama, fima dina perkara marro anu tos kalangkung naon ma fihi dina sujud anu kahiji. Yang ke-13 adalah melakukan sujud yang kedua, sama halnya seperti tata cara yang dilakukan ketika kita melaksanakan sujud yang pertama, tidak jauh beda seperti itu. Baik dalam posisi sujudnya, anggota sujudnya, bahkan juga bacaannya pun juga sama, tidak ada yang berbeda. Kama ar-rabi a'asyara, ari anu ka 14 na eta at-tumakninatu, tumakninah fihi dina sujud anu kadua, kama seperti perkara zakarna tos nyarioskeun kami fir ruku'i dina ruku. Ke-14, rukun daripada salat adalah tumakninah ketika sujud yang kedua. Di sini ada satu hal yang cukup menarik, bahwasanya ketika ada perbedaan antara manakah yang harus kita dahulukan, apakah menunduk atau wad'ul a'dha, meletakkan anggota tubuh ketika sujud, maka yang didahulukan adalah at-tankis, yaitu menunduk. Menurutkan Imam Nawawi dan juga Imam Rafi'i. Karena menurut Imam Rafi'i, wad'ul a'dha fala yajibu, bahwasanya meletakkan anggota sujud itu fala yajibu, tidak wajib. Illa, terkecuali wad'a juz'in, meletakkan sebagian dari jidat. Menurut Imam Rawi seperti demikian. Karena yang wajib itu ya hanya meletakkan sebagian jidatnya saja.
Nah, ketika ada seseorang itu mengalami satu hal yang bisa membatalkan sholat dengan sebab melaksanakan sujud. Contoh, kita sedang sujud, pas begitu sujud misalkan kita mendengar sesuatu hal yang menurut kita itu adalah pergerakan imam untuk berdiri dari sujud. Otomatis kita pun ikut berdiri, bangun dari sujud tersebut. Toh ternyata pas kita lihat yang lain pun belum bangun dari sujud tersebut. Nah, kalau makmum itu kembali lagi meletakkan jidatnya ataupun kembali sujud seperti posisi sujud yang biasanya, maka itu bisa membatalkan sholat. Jadi ya kalau dia sudah bangun dari sujud, pas begitu karena sesuatu hal yang membangunkan dia untuk bangun dari sujud itu, maka sudah diam dalam posisi itu, tunggu imam sampai bangun dari sujud sehingga sempurna, maka makmumnya pun juga itu ikut sebagaimana pergerakan imam. Jadi nggak boleh turun lagi kalau kita memang sudah mengangkat jabhah kita dari tempat sholat kita, tempat sujud kita. Al-khamisa asyara ari anu ka-15 na eta al-julusul akhiru, julus anu terakhir. Muntasiban halna ajeg gitu ya. Yang ke-15 adalah duduk terakhir atau julusul akhir, yang termasuk dalam rukun-rukun sholat. Tata cara julusul akhir dan julusul awal gitu ya dalam sholat, selain daripada duduk terakhir di rakaat yang terakhir dalam sholat, itu menggunakan julusul iftirash. Sedangkan untuk julusul akhir ketika memang kita mau mengakhiri sholat, itu menggunakan tata cara julus tawaruk. Namun itu tidak menjadi satu ketentuan yang memang wajib dilaksanakan. Mau julusul iftirash, mau julusul tawaruk, itu diperbolehkan kalau memang keadaan kita tidak memungkinkan untuk melakukan hal-hal tersebut. Kita lanjutkan. As-sabi'a asyara ari anu ka as-sadisa asyara, maaf ya, ari anu ka 16 na eta qiraatut tasyahhudi, maca tasyahud fihi dina julusul akhir. Nah, bacaan tasyahud di dalam julus itu dinamakan bacaan tasyahud karena listimaliha ala syahadah. Bacaannya itu memuat kalimat-kalimat atau bacaan-bacaan syahadat, yang mana bacaan syahadat ini merupakan asyraful kalimah, yaitu paling mulianya kalimat-kalimat yang ada. Dan juga tentunya nanti akan ada pembahasan tentang kita harus memperhatikan setiap bacaan-bacaan syahadat tersebut. Namun tentu tidak hanya syahadat saja, rukun-rukun yang termasuk rukun qauli itu pun juga
nanti ada pembahasan yang memang harus diperhatikan dalam bacaannya. Lanjutkan dulu. As-sabi'a asyara ari anu ka-17 na eta as-shalatu baca sholawat ala nabi ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahudi dina saatosna tasyahud fil qu'udi dina calik. Wa aqallu sareng ari pangsalit alitna sholawat eta Allahumma sholli ala Muhammadin. Macakeun Allahumma sholli ala Muhammadin. Nah, yang ke-17 rukun sholat adalah membaca sholawat. Jadi wajib bagi musalli untuk membaca sholawat di dalam tasyahud. Nah, kalau tidak ya tentunya ini bisa membatalkan daripada sholat kalau sholawat yang tidak dibaca ketika sedang tasyahud. Nah, sunnat menambahkan as-sholatu alal ali, membaca sholawat kepada keluarga Nabi di dalam tasyahud akhir. Namun untuk tasyahud awal di sini dikatakan wa tukrahu fit tasyahudil awwali. Makruh hukumnya kalau kita menambahkan wa ala ali Muhammad atau wa ala ali sayyidina Muhammad di dalam tasyahud yang pertama. Jadi tasyahud pertama itu cukup Allahumma sholli ala Muhammadin atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Kalau ditambahkan makruh, namun untuk yang julusul akhir atau tasyahud akhir itu sudah hukumnya. Lanjutkan saja. Athamina asyara ari anu ka-18 na eta assalamu maca salam ba'da hadina saatosna tasyahud akhir. Fil qu'udi dina ba'daha dina sabadana maca sholawat ka Kanjeng Nabi gitu ya. Fil qu'udi dina waktu calik. Wa qalluhu sareng ari pangsalit alitna maca salam eta assalamu alaikum mafad assalamu alaikum. Yang ke-18 rukun sholat itu adalah membaca salam satu kali setelah kita membaca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Namun biasanya kita suka menambahkan dengan membacakan salawat Ibrahimiyah. Itu pun juga tidak jadi hal yang dapat membatalkan sholat. Namun sunnah hukumnya kita membaca salawat tersebut ketika membaca tasyahud akhir. Nah setelah itu baru kita membaca salam satu kali assalamualaikum atau bisa dibalikan juga alaikumussalam. Nah namun dengan cara membalikan baca salam itu dari assalamualaikum jadi alaikumussalam itu dimakruhkan. Paling sempurna bacaan salam ketika kita melaksanakan rukun sholat yang ke-18 itu dengan membacakan assalamualaikum warahmatullah gitu ya. Li'annahul ma'thur karena itu merupakan bacaan yang terdapat di dalam dalil yang ada. Duna wa barakatuh, tidak dengan menambahkan wa barakatuh. Jadi enggak harus menambahkan dengan wa barakatuh. Cukup assalamualaikum warahmatullah. Terkecuali kalau memang di dalam sholat sunat jenazah. Kalau sholat sunat jenazah baru sunnah ditambahkan dengan wa barakatuh. Tapi kalau dalam sholat yang selain jenazah itu tidak diperbolehkan untuk menambahkannya. Menurutkan Syekh Ibnu Hajar di sini dikatakan seperti demikian. Atas yang asyara ari anu ka-18 na eta at-tartibu tartib. Bi ayatia kalawan ngadatangkeun sahajal mabin niati kana niat ma takbirati sartana takbir. Tsummal Fatihati saterusna Fatihah fil qiyami dina ngadeg. Tsumar ruku'i saterusna ruku' ma tumaninati sartana tumaninah. Tsummal i'tidal seterusnya i'tidal ma'a tumaninati sarta tumaninana i'tidal. Tsumma sujud seterusnya sujud al awwali anu pertama ma'a tumaninati sarta sujud sarta tumanina sujud anu pertama.
Tsummal julus, seterusnya julus calik ba'dahu dina saatosna sujud anu tumakninah, sujud anu pertama atanapi sujud anu pertama. Lanjut. Tsumma sujudi tsani sarta sujud anu kadua ma'a tumaninati sarta tumanina sujud anu kadua. Fa hadza maka arieu anu tos dicarioskeun eta tartibu awwali rakaatin tartibanana rakaat anu pertama. Tsumma yati teras ngadatangkeun sajalma bibakir rakaati kana sasisana pirang-pirang rakaat mislaha sapertina itu rakaat anu kahiji illa annau anging sanyana ari itu jalma eta layati ulah ngadatangkeun saha jalma fi hadina bakir rakaat gitu ya bin niyati kalawan niat atanapi kana niat wa takbiratul ihrami sareng takbiratul ihram. Jadi yang selanjutnya terakhir rukun salat itu adalah tertib seperti halnya yang sudah disebutkan dari mulai niat sampai membaca salam gitu. Itu untuk rakaat yang pertama sampai sujud yang kedua beserta tumaninahnya itu yang termasuk dalam rakaat yang pertama. Sedangkan untuk rakaat yang selanjutnya mulai dari niat sampai sujud yang pertama itu yang tidak boleh dilakukan adalah mengulang membaca niat beserta takbiratul ihram. Kalau sampai diulang lagi niat dan takbiratul ihram di dalam rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, maka itu bisa membatalkan salat gitu ya. Kecuali takbir intiqalah gitu ya, takbir perpindahan gitu. Namun takbir perpindahan dari satu rakaat ke rakaat yang pun juga itu hanya dilaksanakan disunatkannya itu ketika di dalam selesai melaksanakan rakaat yang kedua dalam jumlah rakaat sholat yang jumlahnya 3 atau 4 gitu. Fa idza tammat maka di mana-mana sampurna naon rakaatu fardhihi pirang-pirang rakaat wajibna itu musalli jalasa maka julus saha musalli al julusal akhira kana julus anu terakhir. Summa qara'a saterasna baca saha musalli at-tasyahhada kana tasyahhud fihi dina julusul akhir. Summa sholat saterasna maca sholawat saha musalli ala nabi ka kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam qala maka maca saha musalli Allahumma sholli ala Muhammadin lafaz Allahumma sholli ala Muhammadin. Summa qala saterasna maca saha musalli assalamu alaikum kana lafaz assalamu alaikum. Nah, ketika memang sholat sudah selesai ataupun rakaat yang dilaksanakan sudah selesai, maka musolli melaksanakan julus yang terakhir sambil membacakan tasyahud dan seterusnya membacakan salawat Allahumma sholli ala Muhammadin. Setelah itu musolli membacakan salam pertama gitu ya, assalamualaikum. Satu hal yang mungkin harus diperhatikan bahwasannya hal yang diwajibkan ketika membaca salam itu adalah salam yang pertama. Meskipun di sini bahkan di sini dijelaskan bahwasanya Nabi ketika sholat itu tanpa menolehkan wajahnya, ya, tanpa menolehkan wajahnya ke kanan, tapi Nabi membaca salam itu sambil tilqa wajah, jadi menghadapkan wajahnya ke arah depan. Nah, tapi untuk menolehkan wajah kita sambil melaksanakan salam yang pertama itu pun juga tidak jadi hal yang dapat membatalkan sholat. Sunnah hukumnya menolehkan wajah ke arah kanan. Namun yang harus diperhatikan lagi, jangan sampai ketika menolehkan wajah kita ke arah kanan dengan barengan membacakan lafaz assalamualaikum yang pertama itu sambil membelokkan dada kita. Jadi tetap
posisi dada sebelum lafaz assalamualaikum selesai itu harus tetap menghadap ke arah kiblat, jangan sampai melenceng. Kalau sampai melenceng, maka itu bisa membatalkan sholat. Gitu ya. Mungkin untuk pertemuan sekarang cukup sekian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.